Sekarang Wow. sih 500 jutaan. Serius? Iya. Untuk masuk pertama kali? Iya. Oh my god. Gila. Kita tampilannya udah bagus. Dalamnya juga harus bagus. Selain dari hatinya, tapi dari tampil giginya Iya, dalamnya betul. juga. Boleh lebih deket lagi? Nih, ini tuh jadi rapih banget. Jangan lupa kontrolnya ke Jakarta Dental Estetik. Tindakan terus oke bayar di depan ya. Tiba-tiba kabur dia naik angkot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aiman Ricky Vlog. Podcast kali ini luar biasa banget. Mungkin kalau kalian selalu melihat gigiku tersenyum, rapih giginya bersih, itu karena salah satu orang yang membuat aku tuh jadi impresif banget. Asik. Jadi pede banget senyum, yaitu adalah yang ada di sebelah ini. Kita kenalan yuk. Halo dok. Hai, halo. Seneng banget dokter udah bisa hadir ke sini. Ini dokter gigi aku. Silakan kenalkan dulu dong. Namanya siapa sih? Nama aku siapa ya? Boleh dok kenalin dok. Ya. Nama aku Dokter Gigi Susan. Nah, Susan doang. Perlu nama panjang ya? Ada. Susana. lucu juga. Ria NS-nya kemana? Ria NS-nya ketinggalan. Tapi kalau anak-anak zaman dulu pasti tahu ya Susan dan Ria NS. Kalau anak-anak sekarang kayak nggak tahu kali ya. Iya, kan kita zamannya tahu sendiri zaman kapan. Ketahuan dong kita. Oke. Tapi udah lumayan lama ya berkecimpung dalam dunia kedokteran. Berapa lama sih kira-kira dok? Aku tuh lulus tahun 2011. 2011. Jadi kira-kira udah 10 tahun lah ya berkarya di dunia dokter gigi yang pastinya banyak banget merasakan pahit manisnya. Nah, ini nih yang pengen aku ungkap sih gitu. Emang aku tuh menghadirkan sosok orang-orang yang bisa menginspirasi, yang sosok orang yang bisa memberikan ada wawasan buat kita semua. Nah, mungkin salah satunya kita dapet nih dari dokter Susan. Oke, dokter gigi Susan, dulu itu kenapa sih dok? Kenapa pengen jadi dokter gigi? Apakah dari orang tua ataukah dari diri sendiri? Dari diri sendiri emang pengen jadi dokter gigi, pengen ngebantu setiap manusia nih biar mulutnya tuh senyumnya tuh cantik, ganteng. Asik. Gitu. Jadi berbekal itu dari dulu tuh. Nah, untuk menjadi dokter gigi tuh banyak gak sih rintangannya? Banyak banget. Dokter dari SMA udah kayaknya aku passionnya dokter gigi nih, atau belum nemuin sama sekali dari SMA? Kalau dari SMA aku pengen jadi dokter nih, mau dokter apapun yang penting aku pengen jadi dokter karena ya ingin membantu dan menolong sesama, itu aja sih. Terus pas udah mau selesai kuliah, terus selesai SMA, terus aku langsung kayak aduh kayaknya lebih ke passionnya lucu ya dokter gigi kali ya nih, karena bikin senyum setiap orang tuh jadi makin keren, makin ganteng. Asik, gitu. dan makin cantik tentunya ya. Oke. Setelah lulus SMA langsung dokter cari fakultas yang sesuai dengan keinginan dokter gitu. Sampailah di Mustopo. Wih, sama kita. Mustopo, satu alma mater. Dokter gigi ini Vkom. Jauh sebenarnya ya. Beda kampus juga ya. Dokter di Tanah Kusir, aku di Senayan. Betul. Gitu. Ya sama-sama Mustopo lah ya. Walaupun bayarnya lebih mahal dokter gigi. Saja. Tapi iya gak sih dok, kalau jadi dokter gigi tuh pasti bayarnya tuh belajarnya mahal banget, iya gak sih? Ya sesuai dengan ininya sih, karena perlu beberapa alat dan bahan yang harus digunakan saat kuliah, itu aja sih. Nih kalau gambaran kasar deh, kalau gambaran kasar untuk bisa masuk ke sekolah kedokteran itu pertama kali nih harus siap berapa sih uang? Dulu berapa ya? Iya. Zaman dulu apa zaman sekarang nih? Zaman dulu deh. Kalau zaman aku sih waktu itu masih 30-50 juta. Dulu aja 30-50 juta, kebayangkan kalau sekarang berarti udah berkali-kali lipat. Sekarang sih 500 jutaan. Serius? Iya. Untuk masuk pertama kali? Iya. Oh my god. Gila. Gitu. Segitunya dok? Wow. Karena apa sih yang beratnya itu sampai 500 juta tuh apa sih? Ya itu karena bahan alat yang dipakai gitu, yang digunakan untuk kita belajar jadi dokter gigi.
Nah itu tuh biasanya tuh udah tahu nih paketnya dokter waktu dulu nih. Mm-mm. Misalnya kita ngomongin dulu deh 30-50 juta. Itu apa yang didapatkan dari 30-50 juta tuh untuk pertama kali tuh untuk bayar gedung doang atau untuk praktek atau apa? Yang pasti bayar gedung, terus bayar untuk alat-alat, bahan, untuk misalkan setiap kita kuliah itu kan ada praktek tuh ada kayak seperti pantom untuk giginya, terus bentuk-bentuk gigi yang harus mungkin pas awal sebelum praktek kayak alat seperti giginya itu untuk contoh gigi untuk buat kita percobaan nambal gigi gitu. Oh, itu yang lumayan mahal ya. Wow. Berat juga berarti jadi dokter gigi ya. Dan ini nih, apakah nih dengan modal yang gede itu sudah balik modal? Gimana ya? Mau jujur atau enggak ya? Jujur dong, di sini kan ada yang enggak jujur. Balik modal. Balik modal, alhamdulillah. Nah, ya. Kalau kayak gitu sih kita masih bisa acungkan jempol lah kalau udah balik modal. Masalahnya lumayan gede kan gitu dengan modal yang segede-gede gitu ya. Aku pikir tuh dokter gigi justru yang simpel banget. Kalau dokter umum kan apalagi spesialis kan lumayan berat kan. Aku pikir kalau dokter gigi ya udah cuma asal gigi tak udah. Ternyata berat juga ya. Karena butuh keahlian dan keterampilan juga, skill juga perlu banget. Oke. Nah, dokter menyelesaikan kuliah berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Yang 4 tahun teori, 2 tahun praktek. Oh, ada lagi prakteknya 2 tahun lagi. Wah, lumayan lama bahasa ya. Bahasa trennya tuh koas. Oh, koasnya. Terus itu koasnya itu untuk gigi. Iya. Oke. Nah, koas untuk gigi terus di rumah sakit umum atau di mana tuh, Dok? Di rumah sakit umum sama di rumah sakit gigi dan mulutnya Mustopo sendiri. Oh, gitu. Ini jadi pengetahuan ya. Jadi kalau kita lulus dari kampusnya sendiri itu bukan berarti jadi langsung jadi dokter kan, Dok? Iya. Jadi ada koasnya juga. Koasnya dulu. Koas itu prakteknya gitu. Iya. Selama berapa tahun tuh, Dok? Jadi selama 4 tahun kita belajar teori dan ada prakteknya juga, tapi prakteknya belum ke manusia, lebih ke pantom gitu. Oke. Nah, terus 4 tahun pasti biasanya langsung kelulusan dong, Dok? Iya, kelulusan itu jadi sarjana kedokteran gigi. Itu doang. Tapi belum boleh praktek. Belum boleh. Oh, gitu ternyata. Jadi kita harus ngikutin koas dulu 2 tahun. Baru kita dapat profesi dokter gigi, baru kita bisa praktek. Wow. Justru malah waktu sebelum aku lulus, itu ada peraturan harus yang baru selesai jadi dokter gigi, mereka harus ini dulu ke PTT 6 bulan sampai 1 tahun baru bisa buka praktek sendiri. Nah, alhamdulillah pas aku lulus itu bisa langsung buka praktek sendiri dengan ikut ujian kompetensi aja, jadi nggak perlu PTT keluar daerah. Gitu. Jadi PTT itu mungkin kalau bahasa kuliah itu KKN gitu kali ya. Iya, betul. Oke. Jadi alhamdulillahnya langsung nggak ada tuh aturan itu. Iya. Nah, kalau sekarang? Nah, kalau sekarang sih masih ada PTT itu. Enggak, udah sekarang ada. Bisa langsung. Cuma hanya ujian kompetensi aja. Langsung bisa buka praktek. Oke. Wow. Nah, Dok, mungkin kalau dokter udah menjalani 6 tahun belajar dan koas dan lain-lain, terjunlah ke dunia kedokteran gigi yang langsung nih, menangani pasien. Ada gak sih yang mungkin pengalaman yang mengharukan atau mungkin yang lucu atau justru yang gak bisa dilupain sampai sekarang menangani pasien? Yang mengharukannya sih lebih ke ini ya, kadang aku suka ini cewek cantik banget ya gitu kan ya. Nah, lalu pas kita lihat buka mulutnya, mungkin dia agak kurang aware dengan kesehatan gigi dan mulutnya gitu aja sih. Itu gimana tuh kurang aware-nya tuh giginya apa bolong-bolong, apa karang semua atau hitam semua? Lebih mungkin karang giginya lebih banyak, terus sama lubangnya juga terlalu dalam banyak gitu aja sih. Wah, jadi emang nggak menjamin kalau cantik juga ya. Dalaman giginya gimana tuh? Mungkin karena kurang aware, dia lebih aware ke eksternal aja kali ya. Nah, itu tuh jadi penting banget nih buat teman-teman juga. Kita tampilannya udah bagus, dalamnya juga harus bagus, selain dari hatinya tapi dari tampil giginya dalamnya betul. Juga. Giginya itu Dok, kalau misalkan gigi kita itu kan kalau dewasa itu kan ada tumbuh gigi baru nih di belakang. Gigi bungsu. Nah, itu tuh di umur berapa tuh keluar gigi bungsu itu tuh? Biasanya sih 18 sampai 24 tahun. Itu jadilah kita gigi yang benar-benar bungsu itu. Iya. Nah,
kadang-kala nih aku sendiri gigi aku tuh kayak agak bengkok gitu loh. Nah itu tuh karena apakah faktor aku gusinya atau faktor aku makannya atau faktor apa dok yang biasa bikin jadi gigi jadi bengkok gitu misalkan? Itu tergantung, bisa juga dari faktor bentuk rahangnya. Bentuk rahang. Mungkin rahangnya yang sempit yang akhirnya tumbuhnya secara tidak normal gitu sih. Oke. Nah, tapi sebenarnya kalau gigi bengkok nih dengan ada gigi saat dewasa tumbuh gitu tuh, apakah harus dioperasi atau harus dibiarin aja atau gimana dok? Jadi kalau misalnya kayak gigi bungsu, disarankan sih dicabut ya, dioperasi kecil karena kalau tidak akan mengganggu. Jadi mengganggu mungkin gigi sebelahnya nanti dia akan cepat berlubang jika tumbuhnya miring ataupun ngedorong gigi sebelahnya yang akhirnya jadi tumbuhnya berantakan. Oh, jadi itu tuh penting banget nih buat kita semua juga harus aware sama gigi kita sendiri ya. Tapi yang paling banyak kasus nih kalau dokter tanganin, kalau di sekarang dokter itu berarti udah buka klinik sendiri ya. Nah, yang paling ditanganin tuh banyak itu apa sih? Lebih banyak sih kebanyakan penambalan gigi depan ya. Kalau bahasa sekarang trennya itu veneer. Oh, itulah yang aku lakukan nih. Kalau kalian ya boleh lebih deket lagi. Nih, ini tuh jadi rapih banget. Kalau kalian tahu nih video-video aku zaman dulu, gigi aku tuh nih yang ini ya dok, yang depan ini tuh agak lebih maju dikit. Terus yang agak pendek nih kalau yang sebelah sini tuh sekarang bisa jadi lebih rata banget. Nah, itu adalah teknologinya namanya veneer ya. Iya, betul. Dok, jadi kalau di klinik dokter itu namanya tuh Jakarta Dental Estetik. Kalau kalian mau tahu daerah mana, daerah Tebet, cari aja di Instagramnya. Ini dia nih tuh, Jakarta Dental Estetik bersama dokter gigi Susan. Nah, dok, kalau tadi dokter bilang banyak menangani veneer. Nah, sebenarnya si veneer ini tuh udah dari kapan sih adanya? Kok aku tuh baru bikin kemarin gitu. Kemana aja? Sebenarnya sih booming udah lama ya gitu. Cuma aku tuh baru ngerjain veneer tuh dari tahun 2014. 2014. Tapi sebetulnya kliniknya masih di daerah Bintaro gitu. 2014. Nah sekarang pas 2 tahun aku baru buka sendiri di Tebet gitu. Oke. Nah sistemnya veneer sendiri yang mungkin orang-orang kurang tahu, veneer itu gimana sih dok? Jadi sistemnya? Jadi veneer itu hanya melapisi bagian depan gigi. Bagian depan gigi terus dilapisin, jadi terlihat lebih cantik. Iya betul. Oke. Cantik untuk wanita, makin keren untuk pria. Nah, seperti Kaiman. Asik. Bisa aja nih dokter. Tapi veneer sendiri ya dok, kan ada beberapa tipe kan. Ada aku pas kemarin ini, man gigi lo bagus ya dong di veneer. Terus dia nanya, veneer lo apaan tuh? Direct, indirect. Terus aku bingung, hah? Direct, indirect maksudnya apa sih gitu loh. Dok, gimana tuh direct, indirect tuh maksudnya kalau veneer tuh? Kalau veneer direct dia ngelapisi bagian depan hanya dengan bahan komposit. Kalau indirect itu dengan pengasahan lalu dilapisi dengan bahan porselen. Jadi gigi asli diasah dulu. Nah, terus baru dicetak gigi. Terus baru kita bikin untuk jadi porselen. Jadi porselen baru dipasang. Ya, betul. Nah, kalau tingkat keribetan yang itu berarti ya indirect itu ya dok? Iya, tapi balik lagi sesuai kebutuhan. Karena itu lebih permanen dan lebih kuat. Tapi yang direct pun juga lebih kuat. Oh gitu. Nah sebenarnya aku ini direct kan ya? Iya betul. Tapi kuat-kuat aja sih dok, gitu loh. Dan kadang ada juga masalah nih teman aku cerita, gue tuh veneer di luar negeri nih di Bangkok, terus gue tuh indirect. Jadi gue tuh gigi gue tuh diasah jadi kecil, katanya baru dimasukin. Tapi nggak tahu kenapa dia ngerasain banget jadi sering bau mulut. Itu kenapa tuh dok? Biasanya karena kurang aware aja sama kebersihan mulut. Kadang kita udah merasa giginya bagus, bersih, tapi kita jarang ke dokter gigi karena harus butuh kontrol. Nggak, aku mikir mungkinkah dari si veneer indirect itu tuh jadi si makanan-makanan tuh masuk ke dalam si itunya, mungkin nggak? Nah sebenarnya tergantung direct ataupun indirect. Kalau kita kurang jaga kebersihan mulutnya bisa jadi seperti itu. Nah penting jaga kebersihan mulut dengan cara apa dok kalau jaga kebersihan mulut? Kontrol ke dokter gigi 4 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Wow, itu paling penting. Iya. Jangan lupa kontrolnya ke Jakarta Dental Estetik. Nah, dok, tapi kalau misalnya dokter selain veneer, berarti
apalagi nih yang biasa ditanganin? Scaling. Scaling, Scaling itu pembersihan karang gigi ya. Betul. Terus apa lagi, Dok? Terus pencabutan gigi. Pencabutan gigi. Terus behel. Oh, behel juga tuh. Nah, sekarang behel juga makin banyak banget ya. Betul, ada yang tiba-tiba jenisnya apa aja tuh, Dok? Kalau behel tuh yang sekarang lagi ngetren gitu loh. Behel tuh ada yang dari metal, ada yang dari safir, terus ada yang aligner. Beda-bedanya apa aja tuh? Yang paling mahal deh berapa, Dok? Aku pengen tahu. Standar rata-rata harga paling mahal, jangan bilangin ininya. Kira-kira berapaan, Dok, paling mahal? Paling mahal itu bisa 25 juta sampai 50 juta. 25 juta sampai 50 juta. Itu kayak gimana bahannya? Itu biasanya sih yang aligner. Aligner tuh kayak gimana tuh, Dok? Aligner itu jadi metode terbaru, tidak perlu pakai kawat. Iya. Jadi dia hanya cuma dicetak, nanti dia cuma kontrol aja gitu. Gigi tapi nggak ada kawatnya gimana? Jadi cuma dicetak, nanti akan bentuk seperti cetakan gigi, nanti dia akan sendirinya metode terbaru untuk merubah giginya. Tapi ada? Ada. Jadi tinggal dimasukin ke gigi? Iya, betul. Bening? Iya. Oh, jadi tapi tiap hari kita pakai itu? Betul. Gak kelihatan? Gak kelihatan. Wow. Cuma tergantung ya, itu dipakai hanya untuk kasus tertentu, nggak semuanya bisa. Oke. Karena kalau nggak rajin kontrol, itu juga aligner juga nggak bagus, karena akan dia merubah bentuk rahang. Oke. Yang kedua itu behel yang mahal lagi adalah? Ada sistem behel, ada yang metal, ada yang seramik. Nah, ada juga yang damon. Gitu. Dan itu kalau ada juga yang aku tahu tuh yang dari belakang kawat giginya. Oh, itu udah lama. Udah lama, itu apa? Lingual bracket. Jadi nggak kelihatan dari luar, tapi dari belakang ada. Keren ya, ternyata ya. Semakin canggih loh. Tergantung pulusnya. Tapi kalau di JDA sendiri menurut dokter harganya gimana sih? Bersahabatkah atau lumayan mahal? Karena pasti penonton juga pengen nih ke JDA karena artis-artis pada di sana enak. Karena emang banyak banget artis-artis aku tuh tahu ya di JDA ini tuh waktu itu dari Katy duluan, terus udah gitu Panji sampai semuanya tuh Soraya ke sana. Aduh, teman-teman aku semuanya pasti ke dokter gigi Susan deh. Kang Sule, terus Adit, Nesa, terus siapa lagi ya? Oci, semuanya pada ke dokter Susan, luar biasa. Terima kasih juga. Belum lagi artis-artis yang ngetop yang lainnya, Rina Nose. Itu siapa lagi sih, Dok? Ada siapa lagi? Ada Rafael kemarin. Terus Teh Santi. Ada siapa lagi? Banyak. Aduh, banyak banget. Pokoknya itu ya, kalau kalian buka Instagramnya Jakarta Dental Estetik pasti semua artis-artis. Nah, karena artis-artis mahal gak sih, Dok? Enggak kok, dijamin harganya sangat terjangkau dan bersahabat. Asik, itu tuh yang paling penting. Apalagi banyak juga diskon ya kalau aku lihat ya, betul. Di event-event tertentu. Makanya follow dulu tuh Instagramnya Jakarta Dental Estetik. Nah, Dok, tadi kayak belum dijawab deh dokter, ngomongin apa sih, ada yang lucu, sedih, atau yang kayak nggak dilupakan gitu menangani pasien? Pernah sih waktu itu pernah nanganin pasien nih. Ya gayanya sih oke lah ya, keren gitu kan ya. Terus? Pas datang kita bersihin, terus dia tindakan, terus oke, bayar di depan ya. Tiba-tiba pasiennya ke depan, sama pendaftaran yang di depan, kasirnya, ya udah saya ke depan dulu ya sebentar ya gitu. Saya mau ketemu, tiba-tiba kabur dia naik angkot. Itu kocak banget. Iya. Itu kenapa ya, Dok? Antara dia takut sama dokter gigi atau dia takut gak bayar? Padahal kita di situ belum kasih tahu loh harganya berapa. Oh, belum ya? Karena mungkin ngelihat kadang ya. Emang aku juga kadang kalau dulu tuh takut banget sama dokter gigi karena kalau udah ketahuan suara gitu, ngilu banget gitu loh, Dok. Waktu aku ke dokter gigi aja, waktu ke dokter, aku nutup mata aja, gak mau ngeliat gitu loh. Karena emang pasti pada banyak yang takut juga dong, Dok, dengan dokter gigi gitu. Kebanyakan sih hampir semua pasien tuh yang lebih takut ke dokter gigi tuh laki-laki. Iya. Justru kalau cewek mah kayak berani-berani aja, yang penting dia cantik gitu ya sih. Karena mereka udah merasakan beauty is pain kali ya. Iya, kayaknya itu tuh. Seru banget nih perbincangan sama dokter sendiri nih, bisa menghabiskan berjam-jam sebenarnya ya. Tapi Dok, ini mungkin beberapa menit lagi kita mau berakhir. Dokter ada pesan gak sih buat teman-teman yang mungkin kurang menjaga kesehatan giginya, atau mungkin dokter pengen memberikan semangat nih kalau misalnya jadi dokter tuh harus gini. Boleh tuh, Dok, silakan.
Ya, jadi kalau untuk jadi dokter dulu nih ya, untuk jadi dokter harus tetap semangat walaupun dapat dosen yang killer atau dosennya yang seperti apapun, tetap dijalanin aja, insya Allah semuanya ada hasilnya nanti pas nanti selesai lulus. Amin. Gitu. Terus kalau untuk gimana nih cara merawat gigi? Cara merawat gigi jangan lupa sikat gigi 3 kali sehari. 3 kali? Betul. Aku pikir cuma 2 kali dong, bangun tidur sama nanti sebelum tidur. Nah, justru harusnya sikat gigi 3 kali itu setelah makan dan sebelum tidur. Memang yang sangat terpenting sekali itu sebelum tidur. Gitu. Jadi setelah makan sebelum tidur juga tuh. Jangan lupa. Penting. Dan jangan lupa juga harus 4 bulan 6 bulan sekali ke dokter gigi, terutama ke klinik gitu. Jakarta Dental Estetik. Waduh, mantap. Itu emang harus banget ya, Dok? Iya, jangan sampai nanti kita sakit gigi baru ke dokter gigi. Emang banyak banget tuh pepatah. Iya. Lebih baik sakit gigi. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ini. Emang iya sih, Dok. Tuh rasanya yang sakit gigi tuh pusing. Pusing. Aku dulu pernah banget. Itu gigi aku bolong banget. Dan itu tuh banyak banget sampai akhirnya di sini bengkak, terus nggak bisa ngapa-ngapain, dan badan jadi meriang, demam. Bener banget, itu sakit gigi tuh emang krusial banget. Itu kan ada juga tuh yang ada juga nih cerita orang karena giginya sakit, terus didiemin sampai akhirnya dia tuh pas dicabut giginya sendiri, nggak taunya 2 hari kemudian anfal sih maksudnya. Itu nyambung ke situ nggak sih, Dok? Sebenarnya sih enggak ya, mungkin karena ada penyakit sistemik yang mengganggu gitu. Aku tuh emang sengaja banget pengen ngedatengin orang-orang yang bisa memberikan influence lah lebih baik lagi buat teman-teman. Terima kasih banyak dokter. Sehat-sehat selalu dan selalu memberikan kebahagiaan buat orang-orang dengan giginya yang cantik, keren, asik. Kalau gitu terima kasih banyak. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan di follow juga Instagramnya dokter. Ini dia. Yes. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.